Apakah kamu tertarik untuk menjadi seorang data analis atau data scientist? Selamat, karena kamu telah memilih salah satu dari job yang paling tepat. Saat ini, data memang sudah dianggap sebagai sumber daya paling penting oleh berbagai industri, seperti e-commerce, manufacturing, healthcare, finance, dan lain-lain. Namun, data ini tuh hanya akan bermanfaat setelah melalui proses analisis data terlebih dahulu. Nah, analisis data di sini itu merupakan proses pemanfaatan data menjadi sebuah insight yang selanjutnya akan digunakan untuk menjawab berbagai tantangan bisnis, mulai dari penyelesaian masalah hingga pengambilan keputusan. Dan tahukah kamu bahwa data analis ini tuh merupakan salah satu profesi yang lagi dibutuhkan banget loh untuk beberapa tahun ke depan. Hal ini dibuktikan dalam sebuah laporan Future of Job Report 2020 World Economic Forum yang menyatakan bahwa data analis dan data scientist berada dalam urutan nomor 1 sebagai job yang paling banyak dibutuhkan. Nah, sekarang kita beralih ke ngomongin soal gaji nih. Tahukah teman-teman bahwa menurut Glassdoor, gaji seorang data analis di Indonesia itu bisa mencapai angka 20 juta per bulan loh. Dan bahkan, gaji seorang data scientist bisa mencapai 30 juta per bulan. Wah, angka yang sangat menakjubkan bukan? Bagaimana? Apakah Anda sudah mulai tertarik untuk menjadi seorang praktisi data? Nah, untuk menjadi seorang praktisi data yang andal, salah satu kalian yang harus kamu kuasai adalah analisis data. Kenapa sih analisis data ini tuh penting? Tentunya, analisis data ini tuh punya banyak banget manfaat ya teman-teman. Yang pertama, proses analisis data ini dapat membantu kita mengenal customer kita secara lebih mendalam. Hal ini tentunya akan mempermudah kita dalam membuat sebuah strategi bisnis yang paling optimal. Yang kedua, insight yang diperoleh dari proses analisis data ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses yang terjadi dalam sebuah bisnis, sehingga kita dapat menghemat biaya operasional yang mungkin tidak perlu. Yang ketiga, insight yang kita peroleh dari proses analisis data juga dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan yang lebih akurat. Hal ini juga dikenal dengan istilah data-driven decision making. Yang keempat, proses analisis data ini dapat membantu kita dalam memproduksi data yang lebih berkualitas dan akurat. Hal ini tentunya akan sangat membantu kita dalam menghasilkan strategi atau bahkan keputusan bisnis yang lebih baik. Nah, itu dia beberapa manfaat dari analisis data. Sebenarnya masih banyak banget manfaat yang lain. Oke, sekarang aku akan jelasin nih tahapan dalam proses analisis data. Jadi, proses analisis data itu tuh terdiri dari beberapa tahapan ya teman-teman. Tahapan yang pertama, mendefinisikan pertanyaan. Jadi, pada proses awal proses analisis data, kita perlu mendefinisikan berbagai pertanyaan analisis terkait data ataupun permasalahan yang ingin kita selesaikan. Pertanyaan ini akan sangat membantu kita memahami masalah bisnis yang dihadapi, serta tujuan yang ingin kita capai. Hal ini juga akan membantu kita untuk fokus pada bagian yang relevan saja dengan tujuan kita. Selanjutnya, kita masuk ke tahap data wrangling. Pada tahap ini, kita akan mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan dan menilai kualitas dari data tersebut. Jika terdapat masalah pada data, kita perlu membersihkan masalah tersebut melalui proses data cleansing. Dan fun fact teman-teman, tahapan ini merupakan salah satu proses yang paling menghabiskan waktu dalam proyek analisis data. Tahap berikutnya ialah Exploratory Data Analysis, atau sering kita singkat dengan EDA. Nah, pada tahap ini kita akan melakukan eksplorasi data yang telah dibersihkan untuk memperoleh gambaran serta insight dari data guna menjawab pertanyaan analisis yang telah dibuat. Proses eksplorasi ini umumnya dilakukan dengan memanfaatkan berbagai teknik deskriptif statistik. Tahap keempat yaitu Data Visualization. Jadi, hasil yang diperoleh dari tahap EDA tentu perlu kita visualisasikan melalui tahap Data Visualization. Pada tahap ini, kita akan menerapkan berbagai teknik dan jenis visualisasi data yang tepat untuk mengomunikasikan temuan atau insight dari hasil analisis yang secara efektif. Tahap kelima, Draw Conclusion dan Communicate. Pada proyek analisis data, kita juga perlu membuat kesimpulan dari hasil analisis. Kesimpulan yang dibuat haruslah menjawab semua pertanyaan dan tujuan yang telah didefinisikan di awal. Selain itu, kita juga perlu membagikan temuan atau insight dari hasil analisis data kita. Nah, itu tadi 5 tahapan yang perlu kamu ketahui jika kamu ingin menjadi seorang data analis. Spesial di video ini, kalian bisa langsung pelajari materi yang lebih lengkap pada kelas Belajar Analisis Data dengan Python di Decoding, sesuai informasi yang tertera pada deskripsi.
Jangan lupa kalau ada pertanyaan langsung tanyakan di kolom komentar. Like and share video ini. Dan juga nyalakan notification-nya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai jumpa di info kelas launch berikutnya. Bye-bye!